Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Universitas Sang Tua, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester untuk mata kuliah pembangkit tegangan tinggi. Soal pertama, jelaskan gambar gambar beserta fungsinya. Dari pembagi tegangan konstruksi fungsi untuk membagi antara kapasitor dengan trafo ke trafo tegangan tinggi. Ke trafo tegangan mengalir ke filter frekuensi tinggi. Mengalir ke saklar pemisah. Turun ke saklar pembumian ke arus trafo mengalir ke pemutus daya ke trafo arus. Disambung pelindung tegangan lebih masuk ke trafo. Di situ ada cibi agar bisa memutus daya sambung ke saklar pemisah output pemutus daya. Kemudian soal nomor 2 di sini adalah isolator gelas. Isolator gelas pada umumnya terbuat dari bahan kem. Isolator gelas memiliki sifat mengkondensir, mengembun kelembapan udara sehingga lebih mudah debu melekat di permukaan isolator. Isolator uran antara pasir silikat, dolomit, dan fosfat. Oleh karena itu, isolator gelas ini lebih banyak dijumpai pemakaiannya pada jaringan distribusi sekunder. Kemudian nomor 3 di sini kita disuruh untuk berikan salah satu contoh sistem pendingin peralatan tegangan tinggi dan sertakan cara kerjanya. Salah satu cara yang digunakan bisa pendinginan peralatan tegangan tinggi oil force. Pada tipe ini, oil akan didinginkan dengan bantuan pompa agar sirkulasi semakin cepat dan juga dibantu oleh kipas. Kemudian di sini pada soal nomor 4 jelaskan cara penyambungan konduktor tegangan tinggi. Penyambungan suatu konduktor dengan konduktor lain atau konduktor dengan terminal dapat dilaksanakan dengan solder atau dengan memintal konduktor satu dengan konduktor yang lain. Kemudian persambungan dibungkus dengan pita isolasi untuk peralatan tegangan tinggi. Hal seperti ini tidak dapat dipraktikkan. Penyambungan harus dilakukan dengan suatu peralatan yang disebut penyambung tegangan tinggi, yaitu suatu peralatan yang dirancang khusus untuk penyambungan antara konduktor dan pada peralatan tegangan tinggi. Dan isolasi di sini berfungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Di sini kita disuruh menjelaskan gambar yang ada di sebelah ini ya. Gangguan hubung singkat terjadi di titik F. Gangguan ini akan menyebabkan arus hubung singkat mengalir ke titik F yang bersumber dari generator G dan generator GR. Seandainya pemutus daya 2, 3, 4, dan 5 tidak ada, maka untuk mencegah kerusakan pada generator G dan GR dan trafo 2 dan T, pemutus daya 1 dan 6 harus membuka, akibatnya aliran daya ke beban terputus. Tetapi dengan adanya pemutus daya 2 dan 3, maka ketika terjadi gangguan di titik F, kedua pemutus daya tersebut akan membuka, sedangkan pemutus daya 1 dan 6 tetap tertutup. Sehingga aliran daya ke beban tetap mempertahankan. Dalam hal ini pemutus daya 2 dan 3 beraksi melokalisir jaringan yang terganggu sehingga jaringan yang sehat tetap beroperasi. Kemudian nomor selanjutnya, di sini kita disuruh menjelaskan komponen juga beserta fungsinya. Pada ini sendiri adalah konstruksi pemutus daya tegangan tinggi ya. Di sini di nomor 1 ada kontak tetap, kontak bergerak, bilik kontak, tungkai penggerak kontak, busing, tangki berisi minyak isolasi, dan mekanik. Bagian utama pemutus trafo adalah kontak tetap dan kontak bergerak. Kontak bergerak dapat digerakkan secara manual atau dengan bantuan motor listrik atau sistem pneumatik. Jika kontak bergerak ditarik ke atas, maka pemutus daya dalam kondisi tertutup. Jika kontak didorong ke bawah, maka pemutus daya akan terbuka.
Kemudian nomor selanjutnya, di sini kita juga disuruh menjelaskan gambar yang ada di samping ini ya. Hubungan kerja pemutus daya dengan relay proteksi diperlihatkan pada gambar 2 dan 3. Misalkan hubungan singkat terjadi pada R, akibatnya arus di fasa R melonjak terlalu besar. Arus yang besar ini melalui kumparan primer C7. Akibatnya arus yang mengalir di kumparan sekunder CT dan relay R juga semakin besar. Jika arus tersebut melebihi setting arus relay, maka relay bekerja menutup kontak K. Akibatnya arus mengalir pada kumparan pemutus ZC sehingga tungkai kumparan pemutus G tertarik ke atas. Akibatnya tungkai bergerak, PP tertarik ke atas sehingga kontak bergerak, KB menjauh dari kontak tetap KT. Dengan kata lain, kontak pemutus daya terbuka. Kemudian nomor selanjutnya, di sini kita akan disuruh menjelaskan apa itu ionisasi, deionisasi dan emisi, serta bagaimana proses pembentukan dan pemadaman busur api. Pertama, kita jelaskan dulu tentang ionisasi. Karena muatan positif lebih banyak daripada muatan negatif, maka total muatan atom sekarang menjadi positif. Atom yang bermuatan positif ini disebut ion positif. Terlepasnya elektron dari ikatan atom netral menjadi elektron bebas disebut ionisasi. Adapun deionisasi yaitu jika suatu elektron bebas bergabung dengan suatu ion positif akan dihasilkan suatu molekul netral. Peristiwa penggabungan ini disebut ionisasi. Kemudian ada emisi. Emisi adalah peristiwa pelepasan elektron dari permukaan suatu logam menjadi elektron bebas di dalam gas. Ada dua proses emisi yang berhubungan dengan pembentukan busur api pada pemutus daya, yaitu emisi termal dan emisi medan tinggi. Kemudian di sini adalah proses pembentukan api adalah jika kontak pemutus daya dipisahkan, maka beda potensial di antara kontak akan menimbulkan medan elektrik di sela kontak. Pemadaman busur api sendiri yaitu pemutus daya dinyatakan berhasil memutuskan hubungan rangkaian jika selama kontak terbuka gas yang melalui satu sela kontak sama dengan nol atau tidak terjadi busur api lagi pada sela kontak. Tujuan akhir pemadaman busur api adalah untuk membuat arus pada sela kontak sama dengan nol, membuat arus searah menjadi nol, berbeda dengan membuat arus bolak-balik menjadi nol. Kemudian nomor selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan apa cara kerja pemutus daya, macam-macam pemutus daya ya. Pertama, pemutus daya udara. Ketika kontak dipisahkan, busur api terbentuk pada bagian bawah. Kontak panas yang ditimbulkan busur api membuat temperatur di bagian bawah lebih tinggi daripada temperatur di bagian atasnya, sehingga terjadi aliran udara dari bawah ke atas. Aliran udara ini mendorong busur api bergerak ke atas. Busur api yang panjang sangat mudah dipadamkan menggunakan arus konveksi udara, sehingga busur api sudah padam sebelum mencapai ujung tanduk. Jadi pemutus daya udara ini dia akan membawa busur api ke tingkat paling atas, kemudian ketika di paling atas akan dipadamkan, akan diputus menggunakan udara. Nah, pemutus daya ini sendiri digunakan untuk rangkaian AC dan DC bertegangan rendah dengan kuat arus pada rangkaian sampai ratusan ampere. Kemudian ada pemutus daya minyak. Ketika kontak dipisahkan, busur api akan terjadi di dalam minyak sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api. Api panas yang ditimbulkan busur api menaikkan temperatur minyak sehingga minyak mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen bersifat penghambat produksi ion sehingga membantu pemadaman busur api. Sementara itu minyak mendinginkan busur api untuk menghantarkan panas dari busur api ke tangki pemutus daya. Jenis pemutus daya ini dapat digunakan pada arus hubung singkat sampai 10 kA pada rangkaian bertegangan 500 kV. Jadi pemutus daya minyak ini menggunakan minyak mineral ya.
dan minyak ini